5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 6. Halo anak-anak, sekarang tebak ibu lagi berada di negara mana ini? Betul sekali, ibu sekarang berada di Singapura. Tebak ini negara mana? Betul sekali, ini adalah negara Malaysia. Sekarang ibu lagi berada di negara mana ya anak-anak? Betul sekali, sekarang ibu lagi berada di Vietnam. Kita lanjut lagi ya. Halo anak-anak, sekarang ibu lagi berada di Kamboja. Halo anak-anak, sekarang ibu lagi di Myanmar. Halo, sekarang ibu lagi berada di Laos. Wow! Sekarang ibu lagi berada di Filipina. Akhirnya ibu udah nyampe di negara di mana ibu tinggal. Di mana ya? Betul sekali, di Indonesia. Anak-anak, apa kamu tahu kenapa dari tadi ibu pindah-pindah tempat terus ya? Penasaran bukan? Mau tahu alasannya? Yuk, ikutin ibu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Meskipun sekarang situasi sudah dibilang baik, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu kenapa ibu tadi berada di berbagai negara ya? Apa ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Emangnya kita akan belajar apa ya anak-anak? Mari kita lihat tema pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini diambil dari tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2 tentang hewan sahabatku, dengan pembelajaran ke-1 tentang potensi ekonomi. Dari tema yang disampaikan ini, pada kegiatan kali ini kita akan melihat kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, serta menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Wow! Oh iya anak-anak, sebelum kita memasuki
kita jargon dulu yuk. Yang masih di rumah dan masih duduk, ayo berdiri dulu. Sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. Anak-anak, masih ingatkah kalian ada berapa negara yang ibu kunjungi tadi ya? Ya, betul sekali, ada 10 negara. Di belakang ibu telah terpampang sebuah peta yang terdiri dari 10 negara tadi. Mari kita lihat letak ke-10 negara tersebut. Ada negara apa saja ya anak-anak? Laos, Kamboja, Singapura, Myanmar, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan juga Laos. Nah, dari ke-10 negara yang ibu sebutkan, itu disebut negara Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Setiap negara tentu saja memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Mengapa ya, Ibu Guru? Pertama, karena sumber daya alam yang berbeda. Kedua, karena iklimnya. Ketiga, karena letak negaranya. Dan keempat, karena kondisi masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu bersama potensi ekonomi di setiap negara ASEAN. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertanian Indonesia menghasilkan rempah-rempah, beras, teh, kopi, kepala sawit, karena, dan tebu. Dari pertambangannya, Indonesia memiliki minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Indonesia juga mengekspor minyak bumi, gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik dari mancanegara maupun dalam negeri. Sehingga pariwisata Indonesia merupakan sumber devisa negara. Sekarang kita lanjutkan ke negara kedua. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang terletak di Kepulauan Kalimantan. Pendapatan per kapita Darussalam merupakan salah satu pendapatan per kapita tertinggi. Wow! Tahukah kalian kenapa pendapatan per kapitanya termasuk tinggi? Ya, karena gas alam yang dihasilkan Brunei Darussalam merupakan penghasil gas alam terbesar di Asia Tenggara. Dari pertambangan, Brunei Darussalam memiliki potensi
dari minyak bumi dan gas alamnya. Dari pertanian, Brunei menghasilkan kelapa sawit, dan juga karet. Kita lanjutkan ke negara berikutnya ya, yaitu Filipina. Negara Filipina sebagian besar mata pencarian penduduk Filipina adalah di bidang pertanian, pembangunan, dan perkembangan pertanian di Filipina merupakan salah satu yang terbaik. Hasil pertanian yang diekspor di negara ini adalah nanas, padi, kelapa, jagung, gula, buah-buahan, dan serat abaca atau serat manula. Dari pertambangan, Filipina juga banyak menghasilkan pertambangan antara lain yaitu tembaga, emas, biji besi, dan keramik. Sekarang kita lanjutkan negara berikutnya, yaitu Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, di aliran sungai ini merupakan daerah yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian. Hasil pertanian yang paling besar adalah padi dan karet. Lalu untuk pertambangannya, Kamboja menghasilkan gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa batu safir dan batu rubi. Unik bukan? Sekarang kita lanjutkan ke negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Laos tidak memiliki wilayah pantai, tetapi sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Dari pertaniannya, Laos juga memiliki penghasilan antara lain kayu jati, cendana, padi, jagung, dan kelapa. Untuk pertambangannya, Laos menghasilkan timah. Dan sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Sekarang kita lanjutkan ke negara Malaysia. Kegiatan perekonomian yang utama di Malaysia ini adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia ini diperdagangkan di dunia internasional loh. Lalu dari pertaniannya, Malaysia juga menghasilkan padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Tak hanya itu anak-anak, dari pertambangan Malaysia juga menghasilkan minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Anak-anak siap ya untuk ke negara berikutnya? Negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar yaitu di pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Tahukah kalian negara di mana lagi ya yang menghasilkan padi terbesar di ASEAN? Ya, benar sekali. Ada Thailand. Indonesia juga termasuk di dalamnya loh. Wow. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Untuk pertambangannya ada tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel.
Sekarang kita akan melihat ke negara tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Singapura ini menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Letak Singapura yang sangat strategis ini mendukung adanya pelabuhan internasional atau pelabuhan transito. Nah, saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Wow. Keren. Sekarang kita lanjutkan ke negara berikutnya. Kira-kira negara mana lagi ya yang belum? Betul sekali, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Penghasilan utama Thailand ternyata dari sektor pariwisatanya. Thailand juga berpenghasilan berupa jagung, tebu, umbi-umbian, karet, cengkeh, kayu jati, dan kayu besi. Lalu untuk pertambangannya ada timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kita akan beralih ke negara yang berikutnya ya. Negara ini cukup unik karena bentuknya seperti huruf F. Negara apa ya, anak-anak? Betul sekali, yaitu negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi pariwisata yang terkenal. Misalnya Halong Bay. Lalu bidang pendukung lainnya yaitu seperti usaha jasa di bidang perhotelan, kemudian restoran, serta transportasi. Transportasi ini juga turut berkembang sangat pesat. Lalu dalam bidang pertanian ada beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Untuk pertambangannya ada minyak bumi dan batu bara. Sekarang kalian sudah mengerti bukan tentang potensi ekonomi negara anggota ASEAN? Nah, nanti silahkan di rumah anak-anak mengulang kembali untuk menonton video ini lagi ya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di dalam komentar atau melalui chat dalam grup kelas kita. Setelah kita mempelajari potensi ekonomi negara-negara ASEAN, Ibu mengajak anak-anak untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Melalui apa ya Ibu Guru? Melalui pengerjaan soal berbentuk pilihan ganda dan uraian, serta membuat suatu karya yang menarik melalui mind map. Untuk soal pilihan ganda dan uraian, bisa dikerjakan melalui link yang akan Ibu bagikan nantinya di grup WA kelas kita. Pengerjaan soal ini dikerjakan selama 30 menit. Dan untuk tugas kedua, anak-anak akan membuat suatu karya yaitu mind map yang berisikan gambar bentuk negara anggota ASEAN yang didasarkan pada potensi ekonomi yang ada di setiap negaranya masing-masing. Ingat ya, dibuat semenarik mungkin dan dilengkapi dengan warna-warni yang sangat cantik.
jadwal pembuatan karya mind map ini dilakukan selama 2 minggu. Tugas dapat dikerjakan mulai dari minggu ini ya teman-teman. Untuk mengetahui progres dan kesulitan yang anak-anak hadapi dalam pembuatan karya ini, anak-anak akan memvideokan proses dalam pembuatan mind map dan nanti akan ditayangkan saat pembelajaran kita selanjutnya, supaya menginspirasi teman-teman yang lain mengetahui proses pembuatan mind map yang anak-anak buat. Wah, tidak terasa ya pertemuan kita hari ini sudah di penghujung pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja ya? Betul sekali, kita sudah mempelajari letak keberadaan anggota-anggota ASEAN dan potensi ekonomi yang ada di setiap negara-negara ASEAN. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye.